sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Cahyono. Beliau adalah Direktur Eksekutif Aspindo, Asosiasi Jasa Penunjang Pertambangan Indonesia. Sedikit mengenai beliau, bisa saya sampaikan, beliau tentu rekan-rekan sekalian tidak asing dengan profil Bapak Bambang Cahyono. Beliau menghabiskan sebagian besar karirnya di PT Pama Persada Nusantara. Sebelumnya juga pernah menjadi Project Manager di PTBA, Project Manager di Sentul Golf Project, di Project Bendungan Wonorejo Tulungagung, Operation Manager, Procurement Manager, dan pernah menduduki posisi sebagai Direktur Plan dan IT. Betul Pak Bambang ya? Semoga sehat selalu Pak Bambang. Pak Bambang akan menyampaikan materi mengenai peluang dan tantangan industri jasa di tengah pemulihan ekonomi global. Tadi mungkin bisa menyambung dari paparan Pak Anton tadi yang menyebutkan, saya meng-highlight bahwa industri jasa pertambangan prospeknya bagus, tapi juga tantangannya juga besar, soal keselamatan salah satunya tadi. Waktu dan kesempatan kami sampaikan kepada Bapak Bambang Cahyono, waktunya 15 menit, mohon bisa ringkas ya Bapak. Baik, terima kasih. Bagaimana suara saya? Oke. Oke Bapak. Jadi, baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, moderator Bapak Pak Atep, Bapak-Bapak pembicara, dan Bapak Ibu yang hadir semuanya. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa ini ada eko ya? Nggak ada eko, Pak ya? Nggak ada, Pak. Oke, jadi pertama saya ingin menjelaskan bahwa Aspindo atau Asosiasi Jasa Pertambangan ini maunya anggota sekitar mungkin 40% itu kontraktor, betul. Tetapi ada juga anggota yang distributor alat berat dan macam spare part ya, kemudian ada konsultan macam-macam, semua yang bergerak di usaha jasa pertambangan. Notabene-nya bahwa kami mayoritas 80% lebih itu bekerja di batubara, sehingga customer kami adalah perusahaan tambang batubara, dan anggota kami yang mendukung yang lain seperti distributor dan lain mempunyai customer kontraktor. Jadi ini saling berhubungan ya. Jadi nanti akan imbasnya akan dimulai dari kondisi kondisi dari pertambangan di Indonesia, batubara Indonesia sendiri. Bisa dilanjut. Jadi ini datanya selewat aja lah bahwa ini kondisi resources yang andalan coal resources, tapi low kalori yang sangat diandalkan oleh PTBA, terutama yang memulai dulu ya, dan sekarang sudah seluruh Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Andalannya adalah low kalori, ya, jangan dilupa bahwa untuk PLTU itu di low kalori, yang lain itu hampir nggak ada. Yang di moderate hanya sedikit, dan ini andalan masa depan. Tetapi, nah ini nanti banyak digunakan di dalam negeri baru kira-kira 50%. Sisanya ekspor ya. Nah, kemudian next. Lanjut. Jadi ini hanya PLN dan semen itu rata-rata menggunakan yang low kalori. Ini yang data yang dari asumsi yang saya ambil dari Ken ya, Ruen atau sebelumnya dulu bahwa ini asumsi yang penyederhanaan, diasumsikan produksi mendadak di-cut di 400.000, biarpun sekarang faktanya sudah mencapai mendekati 600.000 ton per tahun ya. Ini dipotong begitu saja, ini menghasilkan asumsi sekian tahun sampai 100 sekian gitu ya. Tetapi kalau asumsinya dirubah akan habis di 2086 whatever lah ya. Saya tetapi next, kalau masa depan yang untuk dalam negeri, berikutnya next. Tolong berikutnya.
Sebelumnya tadi. Tapi kalau gini deh, kalau kita fokus di kalori yang hanya makanan PLN itu mungkin terlalu cepat nih. Itu, nah ini, itu akan mengkhawatirkan masa depan di pertambangan dalam negeri khususnya, sebelumnya lagi tadi, dan otomatis akan masa depan para kontraktor yang bekerja di batubara gitu. Karena prediksinya itu hanya dalam waktu 20 sekian tahun ke depan bisa habis. Kalau asumsinya seperti sekarang, jadi 50% diekspor, yang dipakai hanya untuk PLN dan semen itu hanya 50%-nya gitu, yang kalori rendah tadi, itu akan kalori rendah yang makan PLN akan habis dalam 20 tahun. Beda banget dengan asumsi kalau asumsinya seperti tadi mendadak di-cut sama sekali ekspornya baru bisa sampai 2070 gitu ya. Nah, ini nih hanya selewat aja concern untuk yang akan karena ini akan masa depan kami sebagai kontraktor juga. Lanjut. Berikutnya, nah ini anggota kami ini memproduksi coal yang tadi. Ya, ini nih data 2018, kalau data sekarang dan yang dalam waktu dekat ini juga akan banyak berubah ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa kontribusi kami cukup besar ya, karena ini hanya dari anggota saja kira-kira sudah 300 juta lebih. Yang di luar ini pasti akan masih banyak lagi dari total hampir 600 juta. Oke, lanjut. Nah, untuk prospek kedepannya ini di luar batu bara, ini tambang mineral kan umumnya dikerjakan sendiri ya. Jadi kita berharap mulai terutama yang sahamnya diambil alih oleh negara ini mulai beralih akan menggunakan jasa kontraktor. Kalau batu bara ini kan ya andalan yang membuat stabil harga itu kalau makin besar porsi dari dalam negeri, karena fluktuasi dari Cina dan lain-lain itu membuat harga nggak karuan naik turunnya. Kemudian prospek di luar PLTU skala besar itu tidak ada lagi kecuali nuklir. Kalau nuklir itu baru ngomong nuklir aja sudah diserang kiri kanan gitu, takut ya. Kalau untuk Indonesia karena ini daerah gempa. Kemudian cadangan batu bara Indonesia kalau di manage dengan benar ya, yang makanan PLTU tadi itu bisa mungkin akan diurus sampai 50 tahun atau lebih. Nah, penggunaan jasa kontraktor itu lebih murah dan efisien. Mengapa? Nah, ini saya akan sampaikan sekalian promosi ini. Karena faktanya 80% lebih itu menggunakan kontraktor di batu bara ya. Lanjut. Dari sisi cost-nya, ini bisa dilihat bahwa mungkin ada yang berasumsi ya, lebih mahal harganya gitu ya, lebih murah dikerjain sendiri. Tapi dari sisi cost operasional, kontraktor bisa mendapatkan harga, alat, spare part, bahan bakar, dan lain-lain lebih murah karena volume pembeliannya itu besar. Support dari distributor itu akan lebih baik ya. Dari segi produktivitas, karena ini lebih fokus, pasti akan lebih bagus. Efisiensi alat, nah di sini yang sangat penting, alat dan orang. Kalau terjadi fluktuasi volume, misalnya turun mendadak gitu, alatnya kalau punya sendiri oleh pemilik tambang, itu nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau kontraktor bisa dirotasi ke tempat lain sehingga lebih efisien. Demikian juga orangnya, sama, itu mudah merotasi. Kalau manpower ini, kalau di perusahaan tambang dikerjain sendiri, ya dari mulai fresh graduate sampai pensiun di situ terus, someday manpower cost-nya akan membengkak. Lanjut.
Nah, ini prospek ini kan tergantung batu bara. Ini kalau grafik yang saya ambil kemarin ini terakhir di 2020 itu melorot dari $100 lebih ya, 110 sehingga mencapai $50. Sekarang pun sudah setelah pandemi sudah mulai merap naik. Tapi saya tidak yakin akan kembali ke $100 lagi karena faktor-faktor karena kita itu mungkin 75% ekspornya tergantung Cina. Jadi ada ya kemarin hanya ketolong karena Australia punya masalah sehingga harga naik. Tapi eh, Bambang, suaranya sempat hilang. halo, Oh ya, ya sudah. gimana sekarang? Sekarang bisa Pak, lanjut Pak, silakan. Oke, lanjut. Jadi kecenderungan harga batu bara tadi sulit ya, karena ini banyak global campaign seluruh dunia nih ya, anti batu bara yang dibilang merusak dengan alasan tadi. Padahal ya mungkin banyak yang di sini ya, sifatnya politis. Ekspor Indonesia sangat tergantung dari Cina ini yang sangat-sangat sensitif ya terhadap harga. Nah, tetapi ada sisi lain ya yang mungkin berikutnya mana? Sisi lain belum ada di Indonesia paling tidak belum ada pembangkit listrik skala besar yang mampu menggantikan batu bara ya secara efisien dan aman. Nuklir oke, bisa skala besar. Tapi khawatir banget dengan nuklir ini dari sisi keamanannya. PLTA nggak ada yang skala besar di Indonesia, paling-paling di bawah 200 megawatt gitu ya. PLT Surya itu 1 megawatt butuh 1 hektar tanah, itu bisa dibayangkan mau berapa besar yang di cover ya tanahnya. Untuk domestik itu 50% masih mengandalkan batu bara. Jadi untuk mendevelop NEBT itu juga tidak mudah karena tadi keterbatasan skala ya. Jadi memang takes time untuk sekian puluh tahun mungkin. Jadi sejauh ini masih andalan lah. Artinya peran jasa kontraktor pun di batubara akan masih besar. Lanjut. Nah ini kalau lagi turun nih customer nih biasanya pengen menurunkan stripping ratio gitu ya. Biarpun konsekuensinya nanti skala jangka panjang akan mengurangi reserve-nya. Kalau overburden turun, alatnya akan banyak. Jadi untuk jangka pak, jadi lanjut aja lah. Jadi untuk tambang besar ini hampir semuanya ini growth-nya ya ini yang saya sudah pernah dapat dari presentasi Adaro ya. Ini rata-rata tambang-tambang besar itu sudah mendekati 80-70% growth-nya. Jadi artinya kedepannya itu tambang besar ini yang main di alat besar ini prospeknya terbatas ya. Barisan yang mau nambah itu saya kira Gunung Bayan, kemudian KPC masih bisa, PTBA masih bisa, tetapi enggak se ekstrim misalnya naik 2 kali lipat sudah enggak ada. Artinya prospeknya tinggal yang alat tambang yang menengah ke bawah ya. Nah, kalau tambang menengah ke bawah alatnya juga akan beda. Lanjut. Jadi ini langsung loncat ya, oke nggak apa-apa lah. Jadi alatnya itu otomatis kan yang kecil dulu ya.
Kalau alatnya kecil itu akan beda. Karena tambang kecil itu karakteristiknya beda lagi. Kalori umumnya rendah, harga jual tidak kompetitif, harga borongan otomatis minta rendah. Nah, alat yang kecil itu kalah efisien dengan alat besar. Nah, ini yang butuh waktu dan kerjasama dengan pabrikan alat untuk meningkatkan efisiensi, ditambah dukungan dari pemerintah untuk upgrade dan hilirisasi ini ya, untuk ke depannya. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir, ini yang kendala dari di pasar modal ya. Ini kalau untuk growth itu membutuhkan misalnya dana untuk go public, ini baru Dharma Hendra dan Petrosi ya. Tapi kedepannya ini